pengaruhnya sangat besar sekali, pengaruhnya sangat signifikan sekali, di mana kalau ini dipakai Indonesia, maka mesinnya akan overheat, tidak bertahan lama, panas, akhirnya jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, main dari Besti. Episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang perbedaan mesin pengering Foggia dengan mesin pengering merek Hitachi. Walaupun fisiknya sama, tapi saya perlu mengedukasi semua teman-teman agar tahu perbedaan dasarnya, perbedaan besarnya. Karena Foggia ini mesin pengering yang best seller. Dalam setahun ini terjual 12.000 unit. Makanya ada kompetitor yang coba membayangi atau memasukkan yang mirip-mirip Foggia ke Indonesia. Tapi kita akan kupas tuntas agar teman-teman tahu perbedaannya dan ngerti speknya lebih recommended yang mana. Ya, karena kalau suatu produk yang rame kemudian diminati banyak orang, pasti akan muncul pengiringnya atau jebakannya atau tiruan-tiruannya. Ini sudah wajar di dunia bisnis. Jadi ini saya posting dan saya upload dalam rangka mengedukasi teman-teman biar nggak salah beli dan nggak salah pilih atau terjebak Anda hanya membuang-buang uang karena ternyata mesinnya performanya tidak seperti yang diharapkan. Baik, kita akan bongkar merek Hitachi dan merek Foggia kepada teman-teman. Dalemannya seperti apa, performanya seperti apa, nanti akan saya kupas tuntas perbedaannya di mana, ya. Yuk kita akan bongkar semuanya. Nah teman-teman, dalamnya mirip ya, drumnya, fanbelnya semuanya mirip. Tapi nanti ada perbedaan dasar yang akan kita kupas, ada perbedaan besar yang akan kita koreksi dari dua merek ini. Karena ini satu pabrikan, cuman ini sebenarnya diimpor oleh importir Cina yang harus dilepas ke Amerika Latin. Tapi sama importirnya dibelokin ke Indonesia atas permintaan buyer dari Indonesia. Makanya ini sekarang kita stop. Hitachi nggak bisa lagi impor. Karena apa? Untuk Indonesia, Foggia adalah pasar nomor satu yang akan menjadi produk andalan daripada Foggia. Yuk lanjut.
Teman-teman, yang membedakan antara Indachi dan Foggia itu adalah tegangannya. Indachi ini dari pabrikannya tegangannya adalah 110 volt. Jadi mereka mengakali dengan membuat trafo, yaitu trafo step up dari 110 ke 220. Nah, ini trafonya gede banget ya. Ini seperti ini, jadi trafonya gede banget, 110 volt ke 220 volt. Kemudian modulnya juga beda, dia lebih simple, lebih sedikit rangkaiannya. Foggia modulnya lebih banyak dan lebih kompleks. Kemudian Foggia hanya ada trafo dari 220 ke 110, yaitu untuk kinerja coil, flame sensor, dan juga igniter. Ya, trafonya kecil aja karena ini langsung dari pabriknya udah 220 volt. Kemudian yang ini nggak ada, dia cuma satu aja, yaitu yang mengkonversi dari 110 ke 220. Kemudian apa? Ini juga dinamonya frekuensinya 60 Hz. Yang ini adalah 50 Hz. 50 Hz adalah frekuensi untuk listrik di Indonesia. Nah, ini kalau digunakan jangka panjang, 50 Hz dipakai 60 Hz, maka akan panas, maka akan overheat. Jadi perbedaannya adalah itu. Dinamonya adalah 110 60 Hz, yang ini adalah 220 50 Hz. Ya. Jadi jangan sampai salah spek, salah pilih, atau teman-teman salah informasi ya. Kalau beli mesin, cek dulu speknya. Kalau beli mesin, cek dulu dalemannya. Apakah sesuai dengan frekuensi voltase listrik Indonesia atau hanya diakal-akali oleh penjual agar bisa dipakai, tapi kemudian panas, kemudian cepat rusak, kemudian jebol. Ya, saya tidak menyarankan Anda membeli yang seperti itu. Kenapa? Investasinya lumayan mahal. Harganya sekitar 12 jutaan sampai 15 jutaan. Kalau Anda membeli mesin yang salah, mesinnya panas, mesinnya cepat jebol, tentunya akan menderita kerugian. Ya. Jadi yang benar adalah Foggia ya, 220 volt 50 Hz. Ini adalah 110 volt 60 Hz. Jadi walaupun penampilannya mirip, tapi speknya berbeda. Penampilannya sama, pabriknya sama, tapi peruntukannya beda. Ini peruntukan di Amerika Latin, ini udah peruntukan untuk Indonesia. Pengaruhnya sangat besar sekali, pengaruhnya sangat signifikan sekali, di mana kalau ini dipakai Indonesia, maka mesinnya akan overheat, tidak bertahan lama, panas, akhirnya jebol. Kemudian ini juga menjadi pelajaran bagi teman-teman yang akan membeli peralatan mesin laundry. Di mana-mana kalau suatu produk booming, digemari banyak orang, pasti akan muncul pengikut-pengikutnya, pasti akan muncul peniru-penirunya. Tapi jangan sampai salah pilih, jangan sampai Bapak Ibu salah dalam membeli peralatan mesin laundry. Terus belajar agar terus mendapat ilmu, terus silaturahim agar terus mendapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol.